Alhamdulillah. Pak Yuyu kok sampai terkabra itu loh, mungkin apa? Nggak pamit atau bagaimana waktu kejadian itu? Berdua. Oh, alhamdulillah tersebut. Bapak Ibu yang berbahagia, yang sampun semadya Nabi Daharan, monggo berlangsung acara kita lanjutkan dengan ibu-ibu dari Ibu Elisa. Monggo. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan yang mendapatkan arisan dulu ya Bu ya. Hari ini Mbak Rini sama saya. Jadi ini putaran yang ke-7, yang ikut kan 24 ibu, jadi 12 kali putaran. Jadi kurang 5. Terus infak hari ini alhamdulillah mendapatkan 250.000. Berhubung tadi Ustadz Miftah datangnya terlambat, sudah kita transfer langsung ke rekening Pondok Taufik. Yang ketiga, insya Allah untuk bulan yang akan datang tempat kelompoknya Dewi. Kami tempat menyusul. Anggota kelompoknya saya paling nanti di grup aja Mbak Dewi ya. Saya kira dari kami cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, monggo buat laksanakan yang sama-sama juga. Kalau cek dari Ibu ya, monggo keluar dari aku. Kita masih di bulan apa Bapak Ibu? Bulan Muharram. Ya, bulan Muharram. Bulan di dalam Islam yang sangat luar biasa. Kalau bulan Ramadan itu di sana ada Lailatul Qadar, ya. Lailatul Qadar, kemudian ada Nuzulul Quran. Nah, gara-gara dua peristiwa ini maka seluruh Ramadan, jadi satu bulan itu mendapatkan berkahnya. Yang terpenting di dalam Ramadan adalah ada Lailatul Qadar, kemudian ada Nuzulul Quran. Meskipun juga memang ada perintah untuk berpuasa selama Ramadan. Makanya seluruh bulan Ramadan itu mendapatkan berkahnya. Syahrul Ramadan, Syahrul Mubarak. Itu bulan yang penuh berkah. Nah, di bulan Muharram juga demikian Bapak Ibu. Yang terpenting di dalam bulan Muharram ini Rasulullah SAW mengajarkan dan memberikan tuntunan kepada kita untuk berpuasa pada tanggal pinten Bapak Ibu? Tanggal 9 dan 10, Tasu'a dan Asyura. Insyaallah Bapak Ibu sedaya puasa nggih. Alhamdulillah. Nah, jadi bukan hanya tanggal 9 10 saja yang mendapatkan dikatakan sebagai hari yang luar biasa, hari yang penuh berkah juga, tetapi juga seluruh bulan di bulan Muharram. Seluruh bulan Muharram. Maka dituntunkan, diajarkan kepada Rasulullah SAW untuk senantiasa berbenah diri, senantiasa melaksanakan amal soleh, melaksanakan sedekah, serta membantu orang lain, membantu anak-anak miskin, ya, membantu anak-anak yatim dan sebagainya. Teman yang sangat dekat, ya, yang sangat akrab, yang apa saja hal-hal yang menjadi pribadi itu bisa disampaikan, itu sholiq, teman. Kemudian juga khalil itu melebihi sholiq. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam dijuluki dengan
dengan Khalilur Rahman, kasih sayang Allah. Begitu juga menjadi Abul Anbiya. Napa niku Bapak Ibu? Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Bapaknya para nabi dan para rasul. Doanya diijabahi. Doanya Nabi Ibrahim itu bukan untuk dirinya saja, tapi untuk keturunannya. Bukan hanya untuk keturunannya, tapi untuk umat di akhir zaman. Itu dari Nabi Ibrahim. Dari Nabi Ibrahim apa? Sampai sekarang masih ada, yaitu apa? Adanya kota Makkah Al-Mukarramah. Itu adalah dasar dari doanya Nabi Ibrahim. Kota yang gersang, yang tidak ada tumbuhan, tapi didatangi oleh manusia, oleh orang dari mana saja. Kemudian banyak di sana buah-buahan yang beraneka macam, meskipun tidak ada pohonnya. Ada pete ngonten yang Bapak Ibu. Jengkol ya ngonten. Buah durian ya senengane Pak Muskito ya ngonten niku. Ada di sana. Tapi durian kecuali sing ngonten. Ya. Nah, itu. Nah, kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi Abul Anbiya? Doanya dikabulkan oleh Allah ketika dia berdoa. Kemudian yang ketiga menjadi Khalilur Rahman. Di dalam riwayat ada 3 hal. Yang pertama, Nabi Ibrahim alaihissalam selalu mementingkan Allah subhanahu wa ta'ala. Selalu mengedepankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Kita juga bisa seperti halnya Nabi Ibrahim mementingkan Allah. Mementingkan Allah. Ketika kita mendengar azan gitu Bapak ya sudah. Ya, apa yang kita kerjakan, kemudian kita berwudu, kemudian langsung sholat. Ketika di perjalanan ya bisa dengan jamak qasar. Nah, intinya adalah mengedepankan Allah subhanahu wa ta'ala dalam segala hal, apalagi di dalam ibadah. Dalam pekerjaan juga demikian. Kalau pekerjaan itu yang satu adalah karena keduniaan, yang satu karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka dipentingkan adalah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam warisan Bapak juga demikian. Ya, ketika kita sudah tahu tentang warisan, kemudian sudah jelas pembagiannya, kita yang tahu, jadikanlah Al-Quran, Sunnah itu sebagai pedomannya. Nah, begitu juga dalam amalan kita sehari-hari. Dalam amalan kita sehari-hari Bapak Ibu, pokoknya kita mau mau bepergian, ya. Yang satu mau ke mall, yang satu mau pengajian, itu pripun Bapak Ibu? Yang itu kan mau ada kajian, terus Bapak ke mall wae, mall sing anyar putih di sana. Pripun iki? Ya kalau bisa kompromi gimana? Ya kajian dulu, habis itu ke mall. Nah, itu kan jadi 50-50 katanya. Ada kompromi. Jadi yang pertama adalah mengedepankan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah Nabi Ibrahim alaihissalam itu selalu yakin terhadap janji Allah. Tidak pernah ragu. Janji Allah itu pasti. Jadi Nabi Ibrahim tidak pernah ragu terhadap janji Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diberikan perintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyembelih anaknya, itu Nabi Ibrahim alaihissalam tidak pernah ragu. Maka kemudian tidak ada keraguan itu, kemudian bertanya kepada anaknya Nabi Ismail alaihissalam, "Hai anakku, aku bermimpi 3
beberapa kali untuk menyembelihmu. Maka kemudian Nabi Ismail alaihissalam, kalau itu memang perintah Allah, ya abati fa'al ma tu'mar insyaallah minas sholihin. Jadi kata Nabi Ismail alaihissalam dicantumkan di dalam Al-Quran, kalau itu memang merupakan perintah Allah maka laksanakan. Ya abati fa'al ma tu'mar. Lakukanlah, laksanakan apa yang Allah perintahkan. Maka karena Nabi Ibrahim AS dari awal itu sudah yakin betul apa yang diperintahkan Allah itu tidak akan menyengsarakannya, maka kemudian diganti dengan hewan, dengan kibas, dengan kambing yang besar. Itulah Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Nabi Ibrahim itu anak-anaknya, keturunannya dari para nabi, para rasul, Nabi Ishak, Yakub dan seterusnya. Jadi nabi-nabi yang dari Bani Israel itu adalah keturunan dari Nabi Ibrahim. Sampai Nabi Musa, Nabi Yusuf dan seterusnya. Ya, itulah. Itu yang kedua. Jadi selalu yakin terhadap janji Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa yakin, jadi ketika kita melakukan perbuatan yang baik, itu pasti akan ada pahalanya, itu pasti. Maka perbuatan baik itu harus kita lakukan. Karena perbuatan amal aktivitas sehari-hari kita yang bermanfaat untuk keluarga saja itu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam Al-Qur'an itu setelah iman itu terus nama Bapak Ibu, amal soleh, bukan amal toleh gitu. Ya. Jadi tolah-toleh gitu. Ya. Tolah-toleh, amal soleh. Setelah iman kemudian amal soleh. Karena kalau hanya iman saja, ya iblis, setan itu semuanya juga beriman, percaya adanya Allah. Tapi kalau mereka ditanya, ya yang menciptakan langit dan bumi ini adalah Allah. Tapi mereka ingkar terhadap Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita doa ketika kita banyak sekali di hadapan kita itu kemungkaran, kemaksiatan, dan juga kecurangan dan sebagainya, itu kita diberikan doa oleh Allah Subhanahu wa taala agar supaya dijauhkan dari itu semua. Kadang-kadang manusia itu dijauhkan oleh Allah itu ada dua hal. Ada dua hal. Yang pertama adalah ada kemalaikatannya dikit. Kemudian yang kedua adalah ke manusianya banyak. Jadi ada dua, setengah malaikat, setengah manusia. Setengah malaikat itu adalah kalau manusia itu beribadah itu melebihi malaikat. Tapi kalau orang itu berbuat mungkar, berbuat kemaksiatan, itu melebihi setan. Ya. Kalau tidak ada setan itu mau membunuh bapak ibunya. Kalau manusia luar biasa, anaknya bisa 3.000. Itulah. Maka ada doa di dalam Al-Quranul Karim, di dalam Allahumma habbib ilainal iman. Siapa bapak ibu? Kecuali sing dari Allahumma habbib ilainal iman. Terus lanjutkan Mas. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina. Terus fakarih ilainal kufra wal fusuqa, terus wal hasyan waj'alna minar rasyidin. Belum muraja'ah. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina.
Fakarih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Luar biasa ini doa. Dan supaya seperti Nabi Ibrahim dijauhkan dari kemungkaran, kemaksiatan, dan juga dijauhkan dari mara bahaya. Allahumma habib ilainal iman ya Allah. Jadikanlah keimanan itu, jadikanlah hati kita cinta kepada keimanan. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina. Ya Allah, hiasilah iman itu di dalam hati kami. Indah sekali. Allahumma habib ilainal iman. Ya Allah, jadikanlah hati ini cinta kepada keimanan. Wa zayyinhu fi qulubina, dan hiasilah cinta itu, iman itu di dalam hati kami. Nabi Musa itu ya ketika dikejar-kejar oleh Raja Fir'aun, kemudian sudah mentok ya di pantai Laut Merah, maka Nabi Musa geleng-geleng itu. Nabi Musa lihat kiri kanan, kemudian dia mempunyai punya tongkat ya. Ternyata kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadanya, turun wahyu untuk menghentakkan tongkat itu sehingga terbelah Laut Merah. Kemudian setelah itu Nabi Musa dan bala tentaranya turun sampai ke daratan selanjutnya sana. Kemudian orang-orang Fir'aun dan bala tentaranya tenggelam di dalam Laut Merah. Itu di dalam bulan Muharram juga demikian. Kemudian diangkat derajatnya. Nabi yang diangkat derajatnya itu adalah Nabi siapa Bapak Ibu? Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam, beliau diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan diselamatkan dari orang-orang Yahudi dan Nasrani pada waktu itu juga di bulan Muharram. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam 3 hal ini supaya kita dikabulkan, diberikan maghfirah, ampunan atas segala dosa-dosanya, kemudian dijauhkan dari segala penyakit, dari rasa sakit, dari segala mara bahaya yang menimpa kita. Kita berdoa kepada Allah. Juga kita minta kepada Allah agar supaya diangkat derajatnya. Berdoa kepada Allah. Nah, berdoa itu macam-macam Bapak Ibu. Bisa dengan kapan saja, di mana saja, dengan bahasa apa saja. Habis sholat, habis kerja, ya, kapan saja dan di mana saja kita boleh berdoa agar supaya diangkat derajatnya. Nah, berdoa juga melalui sholat. Berdoa itu juga sangat penting, sangat dianjurkan ketika sholat. Karena ketika sholat itu ada waktu tertentu untuk berdoa. Kapan itu Bapak Ibu? Ketika sujud. Ketika sujud itu Nabi lama sujud. Kenapa? Karena dia juga mendapatkan wahyu dan kadang-kadang memberikan anjuran kepada kita semua untuk banyak berdoa ketika sujud. Ya. Itu. Juga ketika sholat, baik itu sholat wajib, sholat sunnah, apalagi begitu juga ketika qiyamul lail, ketika tahajud. Orang kalau sudah biasa tahajud itu kerinan itu sangat tabababe. Orang menyesal, ya Allah, bunyi-bunyi iso. Ya, jadi agar supaya kita berdoa kepada Allah dengan sholat, ya, dengan sholat, apalagi di dalam qiyamul lail, sholat malam. Nah, di dalam tahajud itu Allah Subhanahu wa taala menyantumkan di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Isra itu ayat 84 wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak
Wa minal lail, dan sebagian dari malam. Jadi bukan seluruh malam Bapak Ibu. Wa minal lail, dan sebagian dari malam. Karena Gusti Allah itu ngerti, Gusti Allah itu person. Kita ini manusia yang dhaif, manusia yang lemah, ora iso begadang dari pagi sampai dari sore sampai pagi. Maka ba'dul lail wa minal lail, sebagian malam. Fatahajjad bihi, maka bertahajudlah. Nah, tahajud bagi Rasulullah SAW adalah wajib. Maka bagi kita, bagi umatnya, dikatakan di dalam ayat inna filatan lak, sebagai amalan tambahan, ibadah tambahan. Kalau dalam bahasa bisnis dapat bonus tambahan amal ibadah yang pahalanya adalah luar biasa. Nah, pahala orang tahajud ini apa? Di antaranya adalah asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Boleh jadi dengan qiyamul lail, dengan salat malam itu, maka kalian semua akan diangkat derajatnya dengan derajat yang tinggi. Nah, berbicara dengan qiyamul lail, dengan sholat malam itu memang para nabi, para rasul, apalagi kemudian para ulama menyatakan demikian. Jadi bangun malam bukan berarti terus nonton bola gitu. Nonton bola, bapak nonton bola. Kalau nggak nonton bola, malah bola nonton kita ini. Karena setelah itu terus kekeluk. Iya, gitu. Nah, di Imam Syafi'i kan mengatakan bahwasanya wa man talabal ula sahirul layali, wa man talabal ula sahirul layali. Barang siapa yang menginginkan derajat tinggi untuk kita, untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita, untuk cucu kita. Nah, kakeknya, neneknya itu, insya Allah yang sudah soleh-solehan ini mendoakan mereka. Wa man talabal ula, barang siapa yang menginginkan derajat tinggi, ula itu tinggi, derajat tinggi di dunia apalagi di akhirat. Sahirul layali, maka dia mengurangi tidur pada untuk apa? Untuk beribadah, untuk tahajud. Dan kalau dulu kan bisa juga dengan membaca Al-Quran dan beribadah, zikir dan sebagainya. Zikir pada malam hari itu sangat indah sekali. Nah, zikir yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW dan ini sangat dahsyat sekali adalah yaitu tadi Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini saja Bapak Ibu. Di dalam riwayat disebutkan bahwasanya 4 hal ini adalah lafal yang diciptakan sebelum Nabi Muhammad tercipta. Di lafal alhamdulillah, subhanallah walhamdulillah, subhanallah tasbih, walhamdulillah hamdalah, tahmid, la ilaha illallah tahlil. Kemudian yang keempat takbir, Allahu akbar. Ini adalah lafal atau kalimat yang diciptakan sebelum Nabi Muhammad SAW lahir. Berarti sebelum Nabi Adam tercipta itu sudah tercipta kalimat-kalimat itu. Maka Rasulullah SAW memperbanyak zikir dengan zikir ini. Dan umatnya dianjurkan untuk berzikir kapan saja dan di mana saja. Sangatlah indah ketika Bapak Ibu nyetir roda 4 ataupun pakai unta roda 2. Sejak nyetater itu subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, la haula wala quwwata illa billah. Tambah dengan walau kuwaton gitu. Jadi walau kiri kan walau kuwaton gitu. La haula wala quwwata illa billah. Saya pernah dulu ketika
ketika masih mantan anyar, kemudian masih pakai shogun itu. Jadi kalau pulang ke Magelang itu pakai roda 2 itu, lewat Selong dan Boyolali, Selong itu. Jadi tidak ngantuk. Ketika malam-malam berangkat dari Magelang, sore menjelang maghrib itu tetap ya. Nah itu kemudian kalau wah ini kan kadang-kadang ngeri juga, ada gelap-gelap. Nah, kalau ada mobil, jadi diselek itu, kemudian di depan mobil, jadi aman sampai Solo. Jadi zikir itu sangat indah, sangat nyaman. Kalau kita zikir dengan zikir itu atau dengan sholat. Agar supaya hati kita tentram, terus nyaman, itu ya tidak mengapa. Karena keindahan, Allah itu suka yang indah. Kemudian lagu itu kan alunan, ya kan? Alunan itu yang menciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi lagu, jadi lagu, lantunan itu boleh. Ketika kita baca Al-Quran kan boleh juga dilakukan dengan lagu yang indah, tidak mengurangi tajwid dan ilmu tajwidnya, ilmu qiraatnya. Gitu. Nah, seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, kita berdoa agar supaya diangkat derajatnya, juga dianjurkan agar supaya dijauhkan dari mara bahaya, seperti hanya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu bukan hanya dijauhkan dari mara bahaya, tapi Nabi Ibrahim itu menjadi nama Bapak Ibu Khalilur Rahman. Khalilur Rahman berarti siapa itu? Kekasih Allah. Khalilun itu sama dengan Salih. Itu kita diberikan tujuan gimana Bapak Ibu? Jadilah lingkungannya bagus atau enggak, bekas masjid atau jauh, kemudian kiri kanannya tetangganya baik atau tidak, semacam itu. Ketika kita bangun rumah ataupun kita beli rumah, itulah. Pun apa lo dari Bapak Ibu? Dari lu bareng kali pulang ya? Ya. Urun. Allahumma moga. Habib ilainal iman. Allahumma habib ilainal iman. Allahumma habib ilainal iman. Langsung apa nih? Apalagi Bu Elisa. Di luar kepala. Allahumma habib ilainal iman. Allahumma habib ilainal iman. Wa zayyinhu fi qulubina. Wa zayyinhu fi qulubina. Wa zayyinhu fi qulubina. Allahumma habbib ilainal iman. Wa zayyinhu fi qulubina. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina. Dan fakarrih ilainal kufra. Fakarrih
Fakari itu dari kata makruh itu Bapak Ibu. Fakari ilainal kufra. Fakari ilainal kufra wal fusuqa wal isyan. Terus waj'alna minar rasyidin. Ya, boleh. Ya. Itu artinya Allahumma habbib ilainal iman. Ya Allah, jadikanlah hati ini cinta kepada keimanan. Wa zayyinhu fi qulubina, dan hiasilah cinta iman itu di dalam hati kami. Fakarih ilaina, dan jauhkanlah kami 3 hal: kufra, kekufuran, wal fusuqa, dan kefasikan, wal isyan, dan kemaksiatan. Kemudian yang terakhir doa, waj'alna minar rasyidin, jadikanlah kami orang-orang yang mendapatkan tunjuknya. Ya, nanti Bapak Ibu ya. Oke, nama nih. Oke, luar biasa. Daya nonton. Karena nek kata Ustadz itu bilang, kalau kamu belajar itu diikat dengan apa? Diikat apa? Dengan tulisan. Maksudnya ya, Mas, betul ya? Mirza apa? Mas Mirza. Murojaah saya Mas Mirza. Nanti saya share di grup ya. Halo? Oh ya. Oke. Oh. Dan rekaman. Tulisan, Latin, terjemahan dan rekaman. Ya, grup. Allah. Oke. Murojaah. Satu kalimat 100.000. Pahalanya. Oke. Nah, itulah Bapak Ibu yang kami hormati, ini seperempat jam untuk yang lain-lain mungkin. Gitu Pak? Inilah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Jadi 3 hal itu nih Bapak Ibu, kita berdoa kepada Allah. Kita doa niku perintah apa anjuran? Perintah Bapak Ibu. Perintah. Berdoa pada Allah itu perintah wajib. Malah Gusti Allah malah duka nek doa kepada yang lainnya. Ya. Pada Allah dengan 3 hal itu, mumpung kita masih di bulan Muharram. Inilah tidak ada yang lewat. Wah, ini yang tadi itu mana dong? Oh, yang tadi belum akhir tuh, masih ada ini tuh. Oh, tadi lalu sobat pakai sob. Demikian kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, demikian paparan tausiah dari Ustaz kita Bapak Haji Miftahul Hakim LCMG MA. Bapak Ibu, acara kita lanjutkan. Bu Elisa bisa disampaikan. Sambil menunggu. Namun sebelum berlanjut, mungkin ada updating AFS Ustaz Miftah, ada info yang terbaru, monggo.
tentang rombongan haji kita kemarin, apakah ada yang sedo berapa dan sebagainya? Untuk jamaah haji amal syuhada tahun 2023, alhamdulillah semuanya sehat. Ya, ada juga yang masih masih ada di rumah sakit. Jadi, yang jelas lengkap gitu, jadi utuh. Jadi berangkat terus pulang utuh. Ya. Karena memang tahun ini amal syuhada itu paling banyak, kemudian juga jamaahnya beragam. Yang lebih banyak malah yang sepuh-sepuh. Tahun ini yang sepuh-sepuh. Ya. Kemudian yang kedua, kita akan mengadakan pengajian gabungan juga Mayu Bagio kedatangan jamaah haji tahun 2023 minggu depan tanggal 13 Agustus pagi jam 6 di Rawi, karena nanti saya juga akan ada rencana bahwa masjid amal syuhada itu mau direhab, mau dibuka. Itu kan sudah tahun Belanda itu, zaman Belanda itu mau dibuka, sengkuyung dari jamaah sebenarnya. Dan kita doakan saudara-saudara kita, teman-teman kita yang sakit, semoga segera disembuhkan Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya Pak Suwarto, Bu Inem. Ya. Kita kasih bilik ya. Mbak Eka Jubani. Itu kita doakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ali washabihi ajma'in. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma shfi ikhwanana alladhina yamraduna yashfi Allah Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kesembuhan kepada mereka, kepada teman-teman kita, kepada saudara-saudara kita, kepada teman-teman kita yang disebutkan tadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala diangkat penyakitnya dan segera disembuhkan, dan semoga selamat dan sehat seperti sedia kala, sehingga bisa melaksanakan tugas-tugas dan juga melaksanakan ibadah tiap harinya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin.